Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 28 Oktober 2025, bersama saya, Frater Theodorus Dimas Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mengenangkan Santo Simon dan Yudas Rasul, serta diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19. Malah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudaranya Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, setelah Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih 12 rasul, termasuk Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus, pemilihan ini tidak terjadi secara sembarangan, tetapi lahir dari doa yang mendalam dan persatuan dengan Bapa. Simon dan Yudas Rasul yang kita rayakan hari ini adalah teladan kesetiaan dalam pelayanan dan persaudaraan dalam misi. Meski keduanya bukan tokoh utama yang sering disebut dalam Injil, kesetiaan mereka sampai akhir menjadi bukti bahwa setiap panggilan, sekecil apapun tampaknya, bernilai besar di mata Tuhan. Mereka diutus untuk mewartakan kasih Kristus, bahkan hingga menanggung penderitaan demi Injil. Kita pun dipanggil seperti para rasul untuk menjadi saksi Kristus dalam keseharian, melayani dengan rendah hati, dan bekerja sama dalam semangat kasih persaudaraan. Dalam dunia yang mudah terpecah oleh perbedaan, semangat persatuan dan kesetiaan seperti Simon dan Yudas menjadi sangat penting, agar dunia melihat kehadiran Kristus yang mempersatukan melalui diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memilih para rasul-Mu setelah berdoa kepada Bapa. Hari ini kami mengenang Santo Simon dan Yudas Rasul, dua hamba-Mu yang setia hingga akhir. Berilah kami hati yang taat dan rendah hati, agar kami pun setia menjawab panggilan-Mu. Tuntun kami untuk hidup dalam persaudaraan sejati, dan jadikan kami pembawa damai serta kasih di tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.